Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Masih dalam visi penyelamatan industri tekstil, khususnya Sritex. Skema apa yang bersifat cepat tetapi juga prudent? Kompas Bisnis akan tanya ke Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Pagi, Mbak Pra. Ya, Mas Fitra, jadi skema seperti apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Sritex dari pilot dan juga gelombang PHK? Kita kesampingkan dulu tentang modal negara ya. Jadi bagaimana dengan opsi diskon pajak atau bahkan libur pajak, lalu penyerapan produk tekstil lokal atau opsi apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, jadi kita pertama harus melihat bahwa industri tekstil itu memang dalam beberapa tahun terakhir memang tertekan, apalagi eh, pasca COVID ini membuat kemudian industri tekstil terutama itu sangat kesulitan. Nah, oleh karenanya kita juga harus melihat bahwa solusi-solusi nanti yang dihadirkan oleh pemerintah itu jangan sifatnya cuma bisa menambal di jangka pendek, tapi akan berulang lagi nanti di jangka panjang. Oke lah, kalau kita bicara mengenai kebijakan yang sifatnya non APBN, ya pemerintah bisa mempush untuk adanya debt restrukturisasi atau restrukturisasi utang ya. Dan ini yang menurut saya jalan yang paling prudent ya. Kalau kita bicara mengenai bailout menggunakan APBN, ini akan banyak memburu rente di situ. Nah, kan sekarang lagi kasasi ya. Dalam proses kasasi itu nanti bisa kemudian dibicarakan ya antar pemerintah dengan Sritex untuk benar-benar membenahi ya proses atau debt restrukturisasi itu. Dan ini menurut saya langkah yang menurut saya paling paling sustainable. Sembari juga kemudian diperhatikan juga bagaimana kondisi industri tekstil kita. Nah, kalau kita melihat bahwa tahun ini dan beberapa tahun terakhir, Purchasing Manager Index in Manufacturing dari industri itu memang sudah sedemikian tertekan. Nah, salah satu yang membuat tekanan tersebut adalah dari sisi ongkos produksi. Dalam tahun ini saja, kalau kita melihat apa sih komponen ongkos produksi yang paling tinggi, salah satunya adalah berasal dari volatilitas nilai tukar. Nah, ini yang kemudian membuat kontraksi dari industri tidak hanya di industri tekstil gitu ya. Nah, oleh karenanya ya perlu kemudian dipahami juga bagaimana kemudian membuat efisiensi dari industri tekstil ke depan. Nah, kalau kita belajar misalnya dari modelnya India, India itu kemudian memberikan insentif kepada industri-industri yang sifatnya padat karya. Nah, karena apa? Di tengah terjangan teknologi sekarang, kita kan bicara mengenai efisiensi. Nah, ketika bicara efisiensi akan sangat rasional untuk kemudian mengalihkan tenaga kerja menjadi yang sifatnya non tenaga kerja atau yang lebih capital intensif. Apalagi industri tekstil ini untuk bisa bersaing, itulah yang harus dilakukan. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana penyelamatan industri ini berikutnya, ya ada sifatnya harus lebih kepada insentif fiskal yang tadi Mbak Okta sampaikan ya, baik itu yang sifatnya tax allowance atau dalam bentuk fiscal insentif yang lain. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, yang menjadi proses yang akan sangat berkesinambungan adalah membuka akses input produksi ya terhadap industri tekstil. Selama ini kesalahpahamannya adalah kalau misalnya kita membatasi impor itu akan memperbaiki kondisi industri tekstil kita. Padahal itu salah. Kalau kita bicara mengenai Vietnam, kenapa growth dari industri tekstil mereka bisa sangat sustainable? Nah, salah satunya adalah akses terhadap input produksi mereka itu sangat terbuka, gitu kan? Oleh karenanya, impor untuk barang-barang produksi itu seharusnya jangan ditahan. Karena kalau kita lihat dari sisi global production network dan global value chain, kita dalam dalam apa backward participation, artinya dalam konteks mendapatkan input produksi itu kita sangat tertinggal, gitu kan. Nah, jadi solusinya adalah solusi yang komprehensif, yang kemudian tidak hanya populis gitu ya anti impor, tetapi juga harus kemudian membuka peluang percepatan apa namanya industri tekstil ini ke depan, gitu kan. Nah, jadi di saat yang bersamaan pemerintah juga kemudian melakukan navigasi dan juga mitigasi terhadap dampak-dampak negatif ya bagi pembukaan impor itu terhadap juga situasi pekerjanya. Tapi menurut saya ketika kita membuka impor untuk input produksi itu saya rasa tidak akan serta-merta kemudian berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja. Karena yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan input produksi yang murah dari luar tanpa ada pembatasan-pembatasan impor, maka produk akhirnya price-nya akan menjadi lebih kompetitif. Selama ini yang membuatnya tidak kompetitif adalah selain dari sisi
ya mungkin labornya yang dalam konteks ini tidak produktif dibandingkan dengan industri-industri tekstil di luar sana. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah akses input produksinya itu terbatas sehingga harganya menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Nah, ini juga harus kita perbaiki. Sembari juga menunggu global demand ini membaik dalam beberapa tahun ke depan. Nah, proses ini harus dijalani seamless ya dan simultan. Jadi di satu sisi pemerintah juga melakukan mitigasi-mitigasi yang diperlukan di jangka pendek ya dengan restrukturisasi utang tadi. Tapi di jangka yang menengah panjang kita juga harus melihat bagaimana industri ini diperbaiki ya. Karena industri ini sudah menurut saya ini sudah sangat tidak kompetitif kalau misalnya kita masih melihatnya bisnis as usual saja gitu. Oke, baik, artinya solusi yang berikan oleh pemerintah ini harus diperhatikan soal bagaimana efisiensinya karena industri tekstil sedang tertekan sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah, Mas Fitra, menarik tadi di segmen sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan bilang targetnya ini 100 hari bisa diselamatkan. Realistis tidak? Siapa saja jadinya yang bisa didorong untuk membantu merealisasikan target ini? Kan kita bicara mengenai kan pilot itu bukan berarti bangkrut ya. Jadi kan dia masih bisa beroperasi ya. Bahkan sekarang ketika kasasi, proses kasasi artinya pilot itu ya belum belum benar-benar menjadi apa namanya brand dari Ya. si Sritex ini karena dia masih kemudian melakukan langkah-langkah hukum. Nah, selama itu 100 hari saya rasa ya bisa jadi em, cukup, bisa jadi tidak gitu kan karena kita kan menunggu proses hukum selanjutnya. Tapi saya rasa dalam 100 hari untuk menunggu proses kasasi itu sangat sangat doable ya, tidak masalah. Tinggal nanti bagaimana setelah 100 hari ini proses penyelesaian utangnya seperti apa. Karena jika tidak ya, jika ini tidak dihandle dengan sangat baik, maka akan ada bank-bank yang terlibat utang yang besar terhadap Sritex ini akan jadi korbannya. Seperti misalnya yang dalam hal ini yang top yang paling besar kalau tidak salah itu BCA. Beca. BCA ini kan selama ini adalah top performer ya, big caps di saham di market. Nah, ini juga harus kemudian dicarikan ya jangka apa namanya solusi jangka menengah panjangnya. Nah, dalam hal ini ya pemerintah harus handle with care ya jangan sampai kemudian menimbulkan risiko sistemik karena industri tekstil yang sifatnya adalah di sektor real bisa saja menjalar ke sektor finansial apabila tidak ditangani secara baik gitu. Oke, artinya penyelamatan ini juga tidak hanya menyelamatkan Sritex saja, tapi juga krediturnya juga harus diperhatikan, Mas Fitra. Betul. Mas Fitra, Permendak nomor 8 juga disinggung dan jadi curhatan Sritex ke Kementerian Ketenagakerjaan ini tentang kebijakan dan pengaturan impor. Apakah Permendak impor ini menjadi salah satu disrupsi industri tekstil? Ya, salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Ya, kalau kita bicara mengenai peraturan-peraturan di Kementerian Perdagangan, memang sudah banyak sekali yang memiliki implikasi yang negatif ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Tidak hanya di industri tekstil, kita bicara sebelum-sebelumnya bahkan ya ini kan apa namanya ada permendak-permendak lain yang juga mendisrupsi industri CPO Mbak, ke sebelumnya. Jadi sudah banyak sekali permendak yang bermunculan dan ini kan pada akhirnya kita bicara mengenai betapa tidak baiknya proses pembuatan kebijakan ya karena kemudian tidak dipikirkan masak-masak bagaimana dampaknya terhadap industri-industri lain. Tapi ini bukan satu-satunya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, banyak sekali masalah ya dari industri tekstil dari sisi misalnya tadi kalau kita bicara impor, jangan sampai kemudian apa namanya usaha untuk kemudian menggeser Permendak 8 ini pada akhirnya menjadi usaha pemerintah untuk melakukan langkah proteksionis yang jauh lebih ketat. Padahal sebagaimana yang saya sampaikan tadi, upaya untuk kemudian membuat industri tekstil kita menjadi lebih efisien adalah salah satunya menekan ongkos produksi. Ongkos produksi juga dapat datang dari diantaranya adalah bagaimana bisa mengakses input produksi secara apa namanya seamless, secara baik dan tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Nah, selama ini kita melihat juga banyak hambatan di situ. Jangan sampai nanti hambatannya ditambah banyak sehingga ongkos produksinya juga bertambah besar dan pada akhirnya ongkos apa namanya harganya menjadi tidak kompetitif gitu. Jangan sampai ke sana arahnya. Makanya diperlukan semacam koordinasi lah ya antara kementerian ya. Selama ini kan Kementerian Perdagangan berjalan bersendirian, Kementerian Perindustrian berjalan sendirian juga. Ada juga yang di tempat lain Kementerian Pertanian juga berjalan sendirian. Ini semua harus dikoneksikan dengan baik ya. Apalagi sekarang juga Kementerian Keuangan ya juga sudah berada di bawah kendali langsung Pak Prabowo sehingga insentif-insentif fiskal terkait dengan kebutuhan industrial itu kemudian bisa kemudian dibuat secara cepat ya dan tepat sasaran. Oke, Mas Fitra tadi sempat menyinggung soal strukturisasi kredit atau utang. Apakah kalau tidak cepat diselamatkan ada potensi dampak sistemik? Lalu kemudian apakah pada akhirnya kredit sektor padat karya ini akan dihindari oleh perbankan? Singkat saja Mas Fitra.
Iya, betul sekali. Ini akan menjadi stempel negatif ya buat industri padat karya. Karena apabila pemerintah kemudian tidak handle with care, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka ini akan membuat persediaan yang buruk ya untuk perbankan pada umumnya. Apalagi industri tekstil ini kan sebenarnya industri yang besar ya, dan perbankan sebenarnya memiliki risk appetite ke sana. Apabila ini kemudian tidak ditangani dengan baik, maka ya bisa dilihat bahwa kemungkinan pembiayaan industri ke depan akan sangat besar tantangannya. Oke, baik. Artinya perusahaan bekerja, pemerintah juga menaruh perhatian di 100 hari ini. Kita juga tentunya menunggu bagaimana nanti gebrakan untuk menyelamatkan Sritex. Tapi tentu yang tadi perlu diperhatikan adalah tidak hanya menyelamatkan Sritexnya saja, tapi juga ada dampak-dampak lainnya soal bagaimana ke kreditur dan lain-lain. Dan juga memastikan bahwa industri tekstil ini bisa bertahan di tengah situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Samuel Sekuritas Indonesia, Mas Fitra Faisal sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.